Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gitu. Ini Alhamdulillah. senior saya, senior tuh senang istri orang. Ini Pak Haji, ada satu pemikiran intelektual tingkat internasional bahwa kemunduran umat Islam itu disebabkan oleh pemahaman yang keliru tentang fardu kifayah. Jadi penelitiannya, orang kalau ditanya apa itu fardu kifayah, hanya mengurus mayit gitu. Karena menurut beliau itu fardu kifayah itu semua kebutuhan manusia itu umat Islam harus ada ahlinya. Komputer harus ada ahlinya, kedokteran harus punya kita. Nah, ini yang sangat ketinggalan itu teknologi seperti ini YouTube gitu. Nggak ada umat Islam yang mendalami itu diantaranya. Nah itu dari pendapat tokoh internasional itu, Pak Haji gimana tuh? Ya, terima kasih ya, Setuju atau tidak? Mas Apa? APS ya. Ya. Saya juga sependapat bahwa pola pikir kita ini sebagai umat Islam kan dalam pendekatan Muhammadiyah mah Ya. agama Islam itu adalah dinul hadarah, Ya. agama berkemajuan. Jadi harusnya memang manajemen keberhasilan itu harus berada pada umat Islam ya, teknologi dan lain sebagainya itu. Cuman kita kadang-kadang terjebak pada kegiatan kita rutinitas yang bersifat mengikat, yang kemudian menjebak umat Islam itu sendiri. Saya begini, Pak PS ya. Saya ngobrol dengan seorang teman. Anaknya itu ada berapa orang lah? Ada 3 apa 4. Dia tuh putranya semuanya pesantren. Saya bilang bagus itu. Tapi tidak harus cuma jadi kiai, kata saya tuh. Satu orang harus yang jadi dokter. Satu orang jadi kiai. Itu tuh. Jadi umat Islam tuh berkembang, kata saya tuh. Gitu tuh. Pola pikir saya begitu. Nah, karena kalau tetap seperti itu nanti sektor-sektor lain dikuasai oleh orang-orang non-muslim itu yang saya sampaikan ke temen tuh. Sekarang sudah pesantren harus, itu modal awal ya, harus pesantren itu keagamaan. Tapi ketika akan melanjutkan tingkat pendidikan lebih tinggi lagi, sok yang jadikan kiai siapa kira-kira, berapa orang? Gitu. Atau ketika dia itu sebagai seorang yang berbasis kepada pesantren, masuk ke fakultas kedokteran umpamanya ya, itu bukan main, itu serba bisa, itu ceramah bisa, kedokteran bisa, itu tuh yang saya harapkan. Iya, itu salah satu contohnya, namanya Zaidul Akbar. Nah, saya mempelajari 11 tafsir, tidak ada yang bisa menjelaskan tentang makan itu yang halal, thayyib, dan janganlah mengikuti langkah-langkah setan. Nah itu yang dinamakan mengikuti langkah setan itu adalah makan tidak sesuai dengan kebutuhan. Senang naon gitu terus, padahal kita tuh punya kebutuhan. Kalau jenderal itu protein lebih besar, kalau kopra itu karbohidrat lebih besar. Nah itu diantaranya contohnya begitu. Kita kan sesuai dengan nafsu nih makan tuh, bukan sesuai dengan kebutuhan siapa diri kita, perannya apa di dalam masyarakat. Begitu Pak Ji. Zaidul Akbar bagus tuh. Iya, setuju itu. Gitu. Nah ini langkah ke depan harus bagaimana nih umat Islam? Cek saya mah ya bangsa mau balik itu, Ustadz kudu meninjau kembali gitu pola dakwahnya. Bahkan kata Dedengkotna Joko Karyan tuh, dulu zaman Wali Songo tuh agamanya terus masalahnya apa, pertanian apa kelautan, itu kesana Pak, 2 ahli agama, betul cari pulus itu. Iya harus itu. Makanya ini dikaitkan dengan pesantren Pak. Sekarang tuh di data Depag itu menurun 70%. Minat orang ke pesantren sekarang posisinya turunnya 70%. Kalau statistik itu tetap, maka 2030 mesti aya nominasi ke pesantren. Artinya perlu dievaluasi bahwa pesantren juga harus melihat kebutuhan ulama tuh nggak usah banyak-banyak, yaitu ahli mencari pulusnya tuh harus diajarkan juga tuh. Ada pesantren misalnya pengusaha gitu, pesantren peternak gitu Pak Haji. Gimana tuh Pak Haji? Ya memang itu sebenarnya ide seperti itu sudah muncul ketika saya masuk pesantren tahun
69-an lah, 65, 69-an gitu. Ya itu memang di situ sudah ada namanya pesantren, pondok pesantren, apa istilahnya tuh, ada itu. Jadi itu sudah diajar wirausaha, belajar pertanian itu tuh sudah ada, itu udah bagus, itu dikembangkan kemampuannya seperti apa. Nah, kesininya memang tidak ada program tersebut tuh. Jadi ada pesantren yang nah ada, saya pernah ke Bogor di satu pesantren itu tuh, kehidupan pesantren dicukupi oleh kreativitas para santri. Ada yang jadi petani, ada yang jadi pedagang, itu di situ di Bogor tuh. Saya pernah ke sana tuh. Pesantrennya lupa di kisah atau apa, saya tuh lupa lagi lah. Pernah ke sana tuh saya tuh. Ya Allah. Jadi itu. Jadi saya sangat setuju bahwa santri itu sekarang harus dibekali, di samping Al-Qur'annya bagus, tapi juga teknologi dan lainnya harus dikuasai. Termasuk juga harus banyak-banyak lah orang muslim yang masuk ke kedokteran, masuk ke ekonomi gitu tuh. Lagi ke pemikiran intelektual tingkat internasional itu. Iya, itu betul, harus ada. Iya. Setiap politik gitu ya. Politik ekonomi. itu, saya kalau orang suka mengingat jangan masuk politik, itu adalah sebuah cara untuk mendiskreditkan kita sebagai orang Islam ya, punya potensi, tapi kemudian jangan masuk politik. Itu tuh. Saya malah setuju sekali. Siapa tahu kalau pemanya parlemen dikuasai oleh orang-orang yang muslimnya akidahnya kuat kan, mantap itu ya. Iya. Kemudian yang kedua begini Pak Ji, menurut para ulama itu kan Al-Quran itu isinya 20% fikih, ya, 80% non fikih. Nah seringkali kita itu berhenti pada bergulat di fikihnya aja gitu. Non fikihnya tidak digali, sehingga ya seperti sekarang ini kemunduran hampir di semua bidang kehidupan karena tidak digarap yang 80%-nya itu. Ya memang jadi gini ya. Bukan tidak boleh ya, saya bukan berarti tidak mengakui, tapi jangan berhenti di situ. Hayo bae nggak bahas keputusan majelis tadi. Jadi ini memang sebuah strategi dari orang-orang Barat katanya. Saya mendapat informasi bahwa takutnya dengan umat Islam, takut umat Islam menguasai ekonomi, teknologi dan sebagainya, makanya diupayakan supaya umat Islam di wilayah-wilayah itu saja bergeraknya. Iya, katanya begitu, bahwa orang-orang katakan di Eropa takut dengan umat Islam, bukan persoalan itunya, bukan persoalan takutnya menguasai seperti zaman dahulu lah, zaman para zaman dinasti Abbasiyah. Itu kan bukan main, itu tuh yang dikhawatirkan tuh. Bahkan saya punya data itu dulu zaman bahula teh orang yang haji teh ditandain hati itu riwayatnya begitu Pak. Barangkali jadi pemberontak tuh saat itu. Iya, itu kan zaman Belanda. Ditandai haji teh itu. Betul. Jadi kisahnya tuh mengapa orang haji disebut haji itu di Belanda teh nyiriannya orang yang haji ya terus menang di itu bisa jadi pemberontak. Benar memang pemberontak. Jadi betul ya, kita sekarang umat Islam pola pikirnya harus semakin maju lah. Umat Islam kita generasi penerusnya ini yang harus maju dari sisi akidahnya kuat. Kalau bahasa saya sih ke santri, ke mahasiswa tuh. Kenapa kita harus ada pesantren, karena kita berharap otaknya otak Jerman, hatinya hati Mekah, gitu. Idealnya ya, iya itu tuh kan dulu Jerman paling maju ya. Ya kata saya, otaknya otak Jerman, hatinya hati Mekah katanya. Jadi itu bukan main tuh, itu sudah multidisiplin ya, multidisiplin ilmu. Jadi memang harus dikembangkan tentang bahwa konsep di Muhammad itu disebut dengan bisa dinul hadoroh, agama berkemajuan gitu. Betul, karena pemahaman terhadap agama itu sekarang di YouTube banyak Pak. Quraisyat itu tafsir Al-Quran 90% ayat Al-Quran ada. Kita mau tafsirnya apa saja nih, ayat berapa surat itu? Ayat 90%. Iya. Memang tipe-tipe tafsir kan ada yang tradisional, seperti ada yang berorientasi ke depan, seperti tafsir Al-Madu'i kan ya. Itu kan itu bagus ya, itu kontekstual lah itu istilahnya ya. Kontekstual, termasuk juga tafsir Al-Marogi itu sudah ke depan pola-polanya. Jadi memang sudah saatnya lah kita umat Islam menguasai dari berbagai lini kehidupan lah. Jangan hanya terjebak di wilayah-wilayah keagamaan, tapi hal-hal lain
orang Islam menguasai ya. Itu saya tuh terkesan Sapi Mari tuh profesor ya. Muhammadiyah itu dicetak sesuai dengan tujuan di dalam anggaran dasar mereka itu harusnya jadi yang memerintah presiden lah gitu. Ya, jangan menteri baik kok. Iya. Nah, Gus Dur kan dari NU sudah tuh maksudnya tokoh ya, kalau hanya anggota Muhammadiyah sih Soeharto Soekarno gitu tokohnya. Nah, kemudian ISMI baru 8 tahun berdiri sudah punya presiden tuh Habibie itu. Iya. Tinggal Muhammadiyah ya. Tapi ruhnya sih ada, orang yang punya ruh Muhammadiyah ada presiden tuh. Ya. Itu maksud saya tuh tokoh lah. Tapi ya. tokoh memang itu, belum kan kayak misalnya Amin Rais tuh ya, ketua MPR, itu ahli menjatuhkan presiden Pak Harto sama Gus Dur. iya. Memang tapi ruh-ruh para presiden itu memang ada yang punya ruh Muhammadiyah. Ya. Pengakuannya ya. Ya. Legalitas formanya katanya saya belajar Muhammadiyah. Memang harusnya secara utuh ya, sebagai betul. sebagai pimpinan Muhammadiyah kemudian jadi presiden. Itu Kewajiban maksud kita. saya itu begini Pak Haji ya, kalau menurut saya sih kembalikan Muhammadiyah itu seperti pemikiran Ahmad Dahlan, tidak masuk wilayah fikih. Fikih itu sepengetahuan saya itu 1954 ketika pakai Utsman masuk kuno tidak kuno itu, kalau itu dibebasin wah besar. Ahmad Dahlan itu tidak masuk ke dalam wilayah itu. 2 surat Al-Asr sama Al-Ma'un hanya 10 ayat tuh, itu aja diceramahkan 50 kali, diprotes. Lalu kata Ahmad Dahlan, kamu sudah paham? Sudah, apa buktinya? Itu sih buku, kalau paham Anda ambil tuh gelandangan di alun-alun Jogja, dimandiin, dikasih makan, baru diceramahin gitu. Tong lapar diceramahin orang tuh tidak gitu lah pasti. Iya, betul. Saya punya harapan sama Muhammadiyah. Saya sudah ya kemana-mana gitulah. Itu terlepas dari kasus tadi ya. Ongkos mah ya. Di yang lain mah Pak, saya ketua koordinator Presidium KAMI Kabupaten Cirebon, keluar uang sendiri. Itu. Siapapun ketuanya gitu. Kalau tidak bersedia begitu ya jangan jadi ketua gitu Pak. Gitu. Iya itu sudah pilihannya gitu ya. Oh, pokoknya darah tanggung ya Pak. Gitu. Nah ini Muhammadiyah itu sudah punya aset Pak. Sudah punya aset bahkan nomor 4 di dunia. Yang 3-nya 1, 2, 3-nya orang lain. Ya memang itu, jadi memang bersyukurlah saya juga. Gitu. Harapannya. Makanya saya begini ya. Ya. Saya kan suka ngisi pengajian, bukan pengajian, AIK lah sama dengan Pak HPS. Ya. Di kelas itu menyampaikan bahwa tadi output dari universitas itu harus memiliki 2 sisi. Ya. Akidahnya kuat tapi pemikirannya maju gitu. Ya. Jadi tidak melulu akidah tapi semuanya akidahnya kuat tapi juga pemikirannya maju gitu, menguasai teknologi. Sampai-sampai saya tuh malah cerita dengan anak-anak olahraga tuh. Ya. Coba kata saya tuh, orang-orang yang hebat-hebat tapi komitmen ke agamanya kuat gitu Ya. saya tuh. Jadi maju terus, olahraganya maju, dikuasai oleh orang-orang yang ahli ibadah. Wah kan hebat ya. Kayak siapa tuh yang di waktu di SEA Games atau di mana itu yang pejudo ya, karena tidak pakai pakaian ya, Pak dilarang memakai pakaian muslim, dia mengundurkan diri kan. Iya. Wah siapa namanya? Nah itu Nurjana. tuh, ya. Iya. Itu sebagai sebagai contoh lah bagi kita semua. Jadi agama itu harus, tadi ya saya kembali lagi kepada konsep Muhammadiyah yaitu Dinul Hadroh tadi gitu ya. Nah itu saya tuh mau bikin surat terbuka pada PDM Kota maupun Kabupaten. Kalau program secara organisasi kan sudah dibuat di Muslim. Saya mau masukkan hanya 2, disingkatnya tuh IBA Pak Haji. I-nya tuh income, ya. B-nya tuh baca Quran. Itu peningkatan IBA saja 2 dulu. Nanti setiap tanggal 1 tuh dievaluasi. Gitu. Ya itu sih saya hanya usulan, mau diterima alhamdulillah, tidak diterima. Fokus pada itu karena kita itu disyaratkan itu di kampus-kampus kalau orang ngajar dosen tetap jadi orang Muhammadiyah MBM. Nah sekarang tuh dia jangan sampai hanya
MBM itu syaratnya harus dididik dulu gitu loh. Hmm. Jangan hanya masuk aja. Itu bisa dijadikan alat, Pak. Iya, iya. Iya. Ente kalau mau ngajari Muhammadiyah harus mengerti Muhammadiyah, belajar dulu, jangan slog we MBM. Pluk we. Gitu Pak Haji. Ya, Nah, ini siap, ya, ya siap, ini ya, nanti oke. tema lain.